Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin ketua kelasnya. Siap, gerak, mulai. Doa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada temannya yang hadir? Ya. Untuk lebih aktifnya kita absen dulu ya. Ya. Anissa Aryani, Ashaidi. Oh tidak hadir. Mana dia? Apa? Ya. Nanti kalau anak ibu tidak hadir kasih kabar ya. Misalnya dikirim surat atau dicek guru yang masuk kelas. Oke? Oke. Fahri Ihsan, Revan Mahendra. Tidak. Oh tidak hadir. Sakit ya? Surya Putra. Si Yogi kurang semangat kenapa? Kurang sehat? Tak sehat ya? Ya. Lokalnya pagi tadi disapu enggak? Disapu. Ya tinggal siapa yang pikir tadi? Bersihkan ya. Ya terima kasih. Baiklah anak ibu sekalian. Hari ini mari kita ucapkan alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu muka, bertatap muka, bertemu dengan teman-teman untuk melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Selanjutnya, salawat beserta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita lafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang melafazkan ibadah masyarakat nanti kita diberi syafaat oleh beliau. Amin. Amin. Ya. Sebelum kita lanjutkan materi kita pada hari ini akan kita masuki bab 4 tentang materi sholat berjamaah. Sebelum masuk situ, ibu ingin tanya kembali, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ayo. Ya, Bu. Ya, apa? Taharah. Taharoh. Ya, apa itu taharoh masih ingat? Kasih. Apa? Suci. Suci dari najis dan semuanya masih ingat kan? Bisa dilanjut? Bisa. Hari ini kita lanjut dengan materi yang baru. Indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Silakan anak ibu tengok. Nampak. Indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Kemudian ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa tujuan kita mempelajari sholat berjamaah tersebut. Tujuan yang pertama, silakan Anda tengok ke depan. Setelah Anda menonton video ibu yang bertayangkan nanti, dan setelah mendengar ceramah ibu tentang penjelasan sholat berjamaah, Anda harus bisa mengetahui apa itu definisi sholat berjamaah. Itu tujuan yang terutama.
berjamaah adalah sholat yang dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama. Ya. Satu jadi imam. Yang satu jadi imam, yang lain jadi makmum. Bagus. Ada bisa yang lain lagi? Ya. Yang jelas sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Yang satu jadi imam dan yang lainnya jadi makmum. Oke. Sebelum kita lanjutkan materi, Ibu pengen tayangkan sebuah video. Silakan Anda tonton. Kemudian nanti kita كيف عرض المسلم؟ ما رأيك أن أعرفك على صديقي فريدا؟ معاذ يمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف زحفا لكي يصل. يتعب ولا يكتفي بها بل يضطر بعد صلاة الفجر كل lagi. Nah, sekarang Ibu pengen bertanya, apa hasil pengamatan Ananda setelah menonton video tadi? Ayo. Ya, Bu. Ya, oke. Jadi video yang barusan diamati, saya bisa melihat bahwa orang saja mampu melakukan sholat berjamaah di masjid, apalagi kita yang sempurna harus bisa melakukan seperti itu juga. Ya, bagus ya. Kata si Priska tadi tontonannya yang mengatakan bahwa si kekurangan fisik saja tinggi semangatnya untuk pergi melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kenapa kita yang sempurna enggan untuk melakukan sholat berjamaah? Kita introspeksi diri kita ya. Ya. Si Anissa Aryani, mana dia? Pernah melakukan sholat berjamaah? Pernah. Di mana melakukannya? Di rumah sendiri. Ya. Si Rifda, berapa kali melakukan sholat berjamaah? 5. Coba hitung yang mana 5-nya itu. Ya. Sholat wajibnya. Melakukan 5 itu 5 sholat wajib berjamaah. Ya, bagus. Begitu seharusnya ya. Semuanya itu bukan Anissa saja, bukan Serinda saja. Dari video tadi semoga kita terinspirasi. Orang cacat saja bersemangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nampak tadi kan ya, sampai jatuh dia ya, jatuh bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi. Namun dia tidak kendor semangatnya untuk pergi sholat berjamaah. Tempatnya pun jauh dari rumahnya. Karena dia berprinsip memegang teguh hadis Rasulullah tentang keutamaan sholat berjamaah. Sekarang kita tengok apa keutamaan sholat berjamaah. Berarti Anda sudah tahu apa itu sholat berjamaah. Ya. Coba aku mendengar suara Andini Anda sekarang. Siapa yang di depan? Apa itu? Coba baca. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Ya, nampak gambarnya ya? Gambar apa tuh? Gambar sholat berjamaah. Yang di depannya siapa namanya tuh pada depan? Imam. Dan di belakang imam? Ya, ada berapa orang makmumnya? Makmumnya 5. 1, 2,
2, 3, 4, 5. Yang 5. Ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, itu nanti ada lagi ketentuannya. Kita tengok. Ya, ini dia. Prinsip inilah yang dipegang oleh si cacat tadi untuk menunaikan sholat berjamaah. Ada enggak yang bisa baca? Coba. Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ini Umar qala Rasulullah salatul jamaati tafdulu ala salatil Fazi bisa istrina Darajat. Ya. Si Yoga, tengok perhatikan baik-baik ya. Dalil tentang keutamaan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatu jamaati tafdulu ala sholatil fardhi bi 27 darajah. Apa artinya? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim. Nah, jadi inilah pegangan teguh si orang yang dalam video tadi. Ya, banyak dapatnya. Berapanya? 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Makanya adik sekalian, marilah bersama-sama. Seandainya hari ini kita belum mengetahui dalil tentang keutamaan sholat berjamaah ini, setelah kita ketahui hari ini, nanti kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa ya? Bisa. Insya Allah. Terus ya, nampak? Nampak. Apa baca itu? Syarat sah sholat berjamaah. Pertama, ada imam. Tahu imam? Tahu. Apa itu? Ya, tunjuk tangan. Apa imam? Orang yang memimpin sholat. Di mana imam berdiri? Paling depan. Itu syarat yang pertama. Kalau tidak ada imam berarti tidak jadi sholat berjamaah. Sholat apa namanya? Sholat sendiri. Syarat yang kedua, makmum beriat mengikuti imam. Harus sejalan. Tidak imam terserah imam, makmum terserah makmum. Bukan seperti itu, ya. Jadi makmum bagian untuk mengikuti imam. Syarat yang ketiga, salat dikerjakan dalam satu majelis. Ibu pengen tanya, apa maksudnya dalam satu majelis? Apa maksudnya dalam satu majelis? Satu tempat. Misalnya kita berjamaah zuhur di musola. Nah, dalam suatu musola itu dinamakan satu majelis. Kalau aku umpamakan si Pak Asdianto, dia ingin sholat berjamaah, tapi dia berdirinya di
imamnya imam sholat. Apakah sah sholat berjamaah Baras dan To? Tidak. Kenapa? Tidak satu tempat. Gitu ya. Syarat yang seterusnya, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Maksudnya, imam sholat maghrib, makmumnya juga harus sholat maghrib. Kalau misalnya imam sholat maghrib, makmumnya pasang niat sholat subuh, berarti nanti keduluan selesai si makmum. Kenapa? Karena subuh 2 rakaat. Imam maghrib 3 rakaat. Mana yang mulai selesai? Mulai yang mengerjakan subuh si makmum. Apakah yang demikian itu namanya berjamaah? Ya. Yang berjamaah tadi sholat makmum harus sesuai dengan sholat imam. Kalau imam sholat maghrib, kita pasang niat sholat maghrib makmuman. Tuh. Selanjutnya, untuk lebih sempurna kita mendapatkan definisi syarat sah sholat berjamaah. Ada lagi syarat menjadi imam akan kita diskusikan. Sekarang kita bentuk kelompok diskusi sebanyak 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4. Dan silakan bentuk kelompoknya. Definisi atau mengenai kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 bagus. Coba sekarang ibu minta hasilnya dari kelompok 1. Tolong dipresentasikan hasil diskusinya. Coba dibaca bentuk kelompoknya. Oke. Coba berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alif yawma qalatullah. Qalatul jama'ati dulu ala qalatil fardhi bisabbi wa misrina darajah. Artinya dari itu Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibanding dengan salat sendiri. Nah, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Mendefinisikan sholat berjamaah dan menerangkan hadis dari Rasulullah SAW tentang keutamaan sholat berjamaah. Kemudian dari kelompok 2, coba presentasikan hasil diskusinya. Silakan berdiri. Ya. Apa hasil diskusi Anda? Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menemukan syarat-syarat menjadi makmum. Syarat-syarat menjadi makmum antara lain: 1. Makmum berniat mengikuti imam. 2. Mengetahui gerakan salat imam. 3. Berada dalam satu tempat dengan imam. 4. Posisinya di belakang imam. 5. Hendaklah
Ya, itu. Ada nggak semuanya? Sudah. Syarat menjadi makmum. Katakan. Bagus, mantap ya. Langsung paham sekali baca. Kemudian lanjut ke kelompok 3. Kami dari kelompok 3 menemukan syarat-syarat menjadi imam. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat. Sehingga untuk menjadi imam ada syarat-syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah 1. Mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. 2. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. 3. Paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lain. 4. Berakal sehat. 5. Balik. 6. Berdiri pada posisi paling depan. 7. Tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Kami dari kelompok 1 mengajukan satu pertanyaan. Bolehkah perempuan menjadi imam? Boleh, asalkan makmumnya perempuan semuanya. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan untuk kedua kelompok. Ya, jadi bolehkah perempuan menjadi imam? Boleh. Jawaban kelompok 3 sangat menyenangkan. Boleh. Asal makmumnya perempuan seluruhnya. Paham ya semua kelompok? Paham. Nah, terakhir hasil diskusi kelompok 4. Silakan. Kami dari kelompok 4 menemukan definisi dari makmum masbuk dan makmum muwafiq. Macam-macam makmum ada 2, makmum muwafiq, 2 makmum masbuk. Pengertian makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam pada rakaat pertama. Pengertian makmum muwafiq. Makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian salat berjamaah bersama imam. Ya. Kelompok 4 membahas macam-macam makmum. Mereka menemukan ada 2 jenis makmum. Yang pertama makmum muwafiq, yang kedua makmum masbuk. Mereka menjelaskan makmum muwafiq, makmum yang mengikuti seluruh rangkaian salat bersama imam. Sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam pada rakaat pertama. Itu hasil dari diskusi kelompok 4. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Berarti kelompok 4 sangat jelas ya, memberikan hasil diskusinya. Ibu ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang telah berdiskusi, memberikan jawaban, memberikan telaah, definisi-definisi, dalil-dalil, dan syarat-syarat tentang salat berjamaah. Dan kemudian untuk menutup perjumpaan kita, mari sama-sama kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Yang pertama, pengertian salat berjamaah. Ulang kembali, salat berjamaah itu dengan sekadar boleh dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Yang satu jadi imam, yang lainnya jadi makmum. Kesimpulan yang kedua, syarat-sah salat berjamaah ada imam, ada makmum, makmum mengikuti imam, makmum berdiri di belakang imam. Salat makmum harus sesuai dengan salat imam. Terusnya, dalil tentang
Tidak. Tidak.